dicegah, dihindarkan tidur siang karena itu menimbulkan kemalasan. Tidak dihindarkan tidur malam. Ya, maksudnya ini anak yang tidak beraktivitas, tidak sekolah, tidak belajar ya, itu. Mungkin belum ada tradisi bersekolah gitu. Kalau sekolah juga iso tuh malah gitu. Tapi biasanya kenapa pada usia kalau sebelum sekolah ya ke bawah anak diperintahkan tidur itu karena anak kita secara sosial itu orang tua merintahkan anak tidur siang itu supaya anak tidak terlalu aktif, capek, terus nanti dia mengganggu mentalnya kalau capek. Itu. Dia butuh istirahat. Anak yang terlalu aktif sejak bangun tidur pagi terus sampai siang aktif terus. Nah, yang seperti ini memang dibutuhkan dia istirahat gitu. Kan dia kalau tidak dia capek memaksa tetap sadar terjaga itu kan mempengaruhi mental, ngamukan. Iya kan? Cah cilik iku nek ketoke kudu ngamuk ae, iki ngantuk. Tenang. Lagi ditungi batal oh ya kan ngantuk rewel sih. Itu. Itu kontaknya itu. Tidur siang dibutuhkan untuk menetralisir itu tadi keaktifan mana supaya dia tidak aktif terus energinya terus mempengaruhi emosinya. Ini kalau tidak seperti itu ya jangan tidur siang hari, itu menimbulkan malas. Saatnya orang beraktivitas. Kalau malam hari tidak usah dilarang. Yo, tidak usah dilarang. Iki fakta-fakta ini kan fenomena ini seiring dengan itu berubah. Tidak dilarang kalau tidur malam. Saiki anak itu malah malam harus disuruh tidur. Ya. Ndang turu wale melek TV, dolanan HP. Oh. Malah ini kebalik nih. Siang tidak boleh tidur, malam harus tidur. Anak kita itu siang itu sudah tidak tidur mereka, malam. Ya sudah, ini disesuaikan konteksnya masing-masing. Kalau malam tidak dianut, yang perlu diingatkan, artinya ini tidak penting. Yang penting itu anak tempat tidurnya jangan membuat dia terlalu nyaman sehingga tubuhnya itu punya ketergantungan dengan kenyamanan tempat tidur. Akhirnya dia gampang masuk angin, gampang. Jadi fala yasbiru. Jadi kalau tidak nyaman tidak biasa. Ya dibiasakan. Aku gak awet cilik aku gak dibiasakan tidur pakai guling. Tidak tahu itu tradisi ini. Tidur pakai guling. Kowe cilik do turu gulingan ta ora? Nggih. Iku berarti kelahiran 90 ke setengah. Sebelum generasi milenial itu. Generasi sebelumnya itu aku gak kulino. Tidak dibiasakan tidur bantal dan guling. Ya bantal tok gitu. Kan perkoso akhirnya bocah kulino nang omah terus misalnya tidur kalau tidak ana gulinge gak iso turu. Nah, ini ketergantungan yang seperti itu. Nek cah dipondokno ora kerasan. Soale apa? Bantale oyok-oyokan karo kancane apa neh guling gak ono. Ya, biasakan yu'awadu al-khusuna fil masjid. Yang sederhana-sederhana saja. Soal tempat tidur, makanan, pakaian itu dibiasakan. Supaya nanti dia
istilah tabah, kokoh tegar itu menghadapi segala situasi itu. Yumna'a min kulli ma. Di anak jangan biasakan melakukan segala sesuatu secara sembunyi-sembunyi. Karena kalau dia melakukannya secara sembunyi-sembunyi, itu tentu karena dia meyakini, menganggap itu perbuatan buruk. Dan nanti akan terbiasa melakukan buruk gitu. Siang hari ya di jarak olahraga, kan di akomodasi juga ada olahraga, jalan-jalan, bergerak supaya tidak jadi pemalas. Jangan kok terus ini orang tua sekarang itu mulai memetik akibatnya anak-anaknya disuguhi sama gadget TV elektronik itu. Saiki wis anak sudah kecanduan barang-barang itu ya, elektronik, gadget, HP dan lain sebagainya. Itu orang tuanya sudah mulai merasakan, memetik akibatnya itu. Anak jadi kesehatannya, matanya, mentalnya, pikirannya. Ya memang gadget itu HP kita itu mbok kasih apa saja ada. Anak sakit sesakit-sakitnya mbok kasih HP meneng deh, lupa sakitnya. Tidak tahu waktu, tidak tahu lingkungan dia berada. Nah, ini. Makanya dianjurkan yu'awwadu fi ba'din nahar al-masya wal harakah wariyadah. Jangan hanya mengurung diri di kamar ngadepi HP. Bahaya sekarang. Asalnya praktis, mak-mak ibu-ibu itu ngeneng-ngeneng anaknya wis golek iki justama. Wis anaknya meneng. Guyu ngakak, sakit meskipun panas demam ngakak itu. Nah, akhirnya nggak bisa dilepas kecanduan itu. Jadi biasakan bergerak, olahraga. Sekarang tentang kehormatan, jangan suka membuka anggota badannya. Jangan suka tangannya dilepas, tangan ditaruh dada. Artinya sikap-sikap tindak tanduknya itu jika dikontrol mana yang patah. Nah sekarang anak yang itu tadi dimanja itu sekarang mulai berulang. Ono tamu munggah medun meja dia. Dan yang seperti itu tidak hanya orang tidak terdidik, orang terdidik, terpelajar itu kita bertamu anaknya ya begitu. Munggah meja, lempon jangan nak turun-turunnya, yuk basa-basi saja anaknya masih itu. Ada tamu gitu. Jangan anak harus dihindarkan membanggakan milik orang tuanya, milik apa yang dia miliki. Wah, bapakku mobilnya Panther. Panther kok digulgul no. Wah, punya bapak akhirnya itu saling membanggakan ini. Ya bagaimana? Ya seharusnya dibiasakan anak itu tawaduk, rendah hati, bicaranya halus, jangan suka sombong, menyombongkan milik orang tuanya. Meskipun orang tuanya kaya, tapi kuncinya memang pendidikan. Orang tua yang terdidik itu biasanya memang tahu mendidik anak itu. Meskipun kaya mampu memanjakan anak, tahu ini memanjakan ini tidak mendidik dia. Ini nanti merugikan dirinya sendiri. Makanya kalau anaknya orang kaya, anaknya dididik apa? Bahwa yang arifah itu fil i'ta la fil ahdi. Orang mulia itu kalau suka memberi bukan suka menerima. Nah, itu orang-orang yang berkecukupan. Lah keluarga yang tidak mampu bagaimana? Ya dibilangi bahwa menerima itu
juga kurang bagus, tidak terhormat kalau suka menerima itu. Gitu. Orang yang suka ngambil, suka menerima itu seperti anjing yang nunggu gelibet supaya dapat santunan. Nah, ini. Tidak. Biasanya ini terkait sudah miskin, tidak terdidik, anaknya nanti ya lebih rusak dari orang tua. Pengemis, balada pengemis di lampu-lampu merah itu kan anaknya itu. Yang anaknya disuruh ngemis, ngestor ibunya. Ini masih lebih parah lagi, anaknya disewakan kepada ada manajernya, ada birunya. Itu anakmu, gitu. Anaknya dijadikan diikutkan kelompok, nanti jadi pengemis. Coba, ya kemiskinan dengan apa? Kemiskinannya tidak terdidik itu ya semakin terperosok itu. Yes, intinya anak itu jangan diberi orientasi duniawi, materi. Itu dihindarkan dari orientasi mengejar materi duniawi. Lebih dari anak ini dihindarkan dari ancaman ular kalajengking. Karena sengatan harta materi duniawi, kalau sudah tersengat materi duniawi itu tadi lebih membahayakan daripada bisanya ular. Racun dunia lebih berbahaya dibandingkan racun ular. Karena selamanya itu nanti orang dipatok ular, mimpi dipatok ular. Kowe kakek mimpi ya ora kasil-kasil. Bisamu hanya bermimpi. Orang dipatok ular itu tidak akan masuk neraka, paling masuk rumah sakit atau kuburan. Tapi kalau dipatok dunia, kena bisa racun dunia, itu mungkin tidak masuk rumah sakit, itu, tapi masuk neraka. Itu. Tidak hanya anak kecil, orang dewasa juga. Yes, itu. Jadi wabil jumlati, kesimpulannya Imam Ghazali, anak ini jangan diorientasikan kehidupannya untuk materi-materi duniawi. Pak nanti jadi pemalas. Urusan lain nanti, cara mendidik dia, etos bekerjanya dididik dengan cara lain. Wayam bagilan patut apa an yu awat yang to dikulina ake sapa sobi Allah yang suko